kali ini kita akan membahas tentang penerapan interaksi manusia dan komputer atau IMK dalam sistem aplikasi pemesanan makanan online. IMK adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Tujuannya bukan hanya membuat sistem yang canggih, tapi juga agar sistem tersebut mudah digunakan, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam dunia IMK, ada 3 komponen penting yang saling berkaitan. Pertama adalah manusia, yaitu pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem. Di sini kita memperhatikan aspek psikologi, kebiasaan, dan kemampuan berpikir pengguna. Kedua adalah komputer yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta antarmuka yang menghubungkan manusia dengan sistem. Dan ketiga adalah interaksi, yaitu proses komunikasi dua arah antara manusia dan komputer, bagaimana pengguna memberi perintah dan bagaimana sistem meresponsnya. Dalam merancang sebuah aplikasi, konsep usability atau kemudahan penggunaan menjadi hal yang sangat penting. Aplikasi harus mudah dipelajari, efisien saat digunakan, tidak membingungkan, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penggunanya. Dengan begitu, pengguna akan merasa nyaman dan tidak kesulitan dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang notasi dialog dalam IMK. Notasi dialog digunakan untuk menggambarkan bagaimana interaksi antara pengguna dan sistem terjadi secara berurutan dan terstruktur. Beberapa jenis notasi yang sering digunakan diantaranya State Transition Network atau STN, UML Sequence Diagram, Dialog Flowchart, dan Hierarchical Task Analysis. Dengan menggunakan notasi ini, pengembang bisa memetakan bagaimana sistem berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain sesuai dengan aksi pengguna. Contoh penerapan IMK dapat kita lihat pada aplikasi pemesanan makanan online. Sistem ini melibatkan 3 pihak utama, yaitu pengguna, restoran, dan kurir. Aplikasi memiliki berbagai fungsi seperti menampilkan daftar restoran, fitur pencarian dan filter, pengelolaan transaksi, hingga pembaruan status pesanan secara real-time. Secara sederhana, prosesnya dimulai saat pengguna membuka aplikasi dan login. Setelah itu, mereka memilih restoran, memilih menu yang diinginkan, menambahkannya ke keranjang, lalu melakukan pembayaran. Sistem kemudian meneruskan pesanan ke pihak restoran, dan kurir akan mengantarkan pesanan hingga sampai ke pelanggan. Setiap langkah tersebut adalah bentuk nyata dari interaksi antara manusia dan sistem. Untuk menggambarkan proses ini, digunakan model State Transition Network atau STN. STN menjelaskan bagaimana sistem berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Misalnya dari tampilan daftar restoran, menuju halaman menu pilihan, kemudian ke keranjang, dan terakhir ke halaman pembayaran. Diagram ini membantu desainer memahami alur navigasi yang dialami pengguna saat menggunakan aplikasi. Selain STN, digunakan juga UML Sequence Diagram yang berfungsi untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu, misalnya dari pengguna ke sistem, kemudian dari sistem ke database, lanjut ke restoran, lalu ke kurir, dan akhirnya kembali ke pengguna. Diagram ini membantu pengembang memahami komunikasi antar komponen sistem agar semua proses berjalan selaras. Jika dibandingkan, STN lebih fokus pada bagaimana pengguna berpindah antar tampilan atau melakukan navigasi dalam aplikasi. Sedangkan UML Sequence Diagram lebih berfokus pada bagaimana bagian-bagian sistem di belakang layar saling berkomunikasi atau bertukar data. Keduanya saling melengkapi. STN membantu membangun antarmuka yang mudah dipahami, sementara sequence diagram memastikan sistem berjalan efisien di sisi backend. Dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa penerapan IMK dalam aplikasi pemesanan makanan online tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memahami perilaku manusia sebagai pengguna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip IMK serta menggunakan notasi dialog seperti STN dan UML Sequence Diagram, kita dapat merancang sistem yang lebih intuitif, cepat dipahami, serta memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pengguna. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana ilmu interaksi manusia dan komputer berperan penting dalam membangun aplikasi digital yang kita gunakan setiap hari.